Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Rukunasari, NIM 1847240009 dari kelas 28A, Program Studi PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun video ini mengenai analisis rencana kurikulum Merdeka Belajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum di SD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rencana kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan nyawa dari program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun lulusan perguruan tinggi. Kemudian, kurikulum ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan siswa. Nah, apa sih itu Merdeka Belajar? Di mana Merdeka Belajar di sini merupakan hal yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mahasiswa memilih bidang yang mereka sesuai berdasarkan standar isi atau standar proses dari SNDikti. Menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar, di mana mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mendapat pengalaman belajar di luar program studi dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era industri 4.0 yang terdiri dari komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, logika, dan konsultasi dan kepedulian. Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan program perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program 8 Direktorat Jenderal Pendidikan dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan dan pembubaran program perguruan tinggi negeri dan pendidikan, perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusan. Hal ini pengembangan kurikulum selaras dengan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Di mana Merdeka Belajar di sini maksudnya sebagai hak selama 3 semester di luar program studi untuk mahasiswa berdasarkan ketentuan dari program studi masing-masing perguruan tinggi. Adapun komponen dari Merdeka Belajar di sini atau kampus Merdeka memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di suatu pendidikan. Nah, inilah disebut kampus mengajar perintis, di mana kampus mengajar perintis ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengajar di satuan pendidikan di sekolah dasar, di mana yang mengajar itu bukan hanya dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar, tetapi memberikan peluang kepada jurusan lain seperti jurusan psikologi, matematika, dan jurusan lainnya untuk mengajar di sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu mengenai penelitian dan riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, serta KKN tematik. Nah, itulah tadi mengenai program dari kampus Merdeka Belajar, di mana perlu kita ketahui bahwa Merdeka Belajar di sini artinya memberikan kebebasan dan otonomi pada lembaga pendidikan kepada mahasiswa